Pada suatu masa ketika kabut masih dipercaya sebagai selimut para leluhur, berdirilah sebuah jembatan tua yang membentang anggun di atas aliran sungai yang tak pernah tidur. Jembatan itu dikenal sebagai Jembatan Brawijaya. Bagi mata biasa, ia hanyalah bangunan batu dan besi yang menghubungkan dua sisi daratan. Namun bagi mereka yang peka terhadap bisikan sejarah, jembatan itu adalah saksi sumpah, pengorbanan dan mitos tentang lahirnya seorang pemimpin besar. Orang-orang tua di desa sekitar sering berkata bahwa jembatan Brawijaya bukan dibangun semata oleh tangan manusia. Pada malam tertentu, ketika bulan menggantung pucat dan burung hantu berhenti bersuara, bayangan masa lalu akan berjalan perlahan di atasnya. Bayangan itu diyakini sebagai jejak para pemimpin yang pernah dan akan lahir. Mereka yang diuji oleh keberanian untuk menyeberang. Konon, siapapun yang mampu melewati jembatan Brawijaya dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, akan dipertemukan dengan takdirnya. Namun jembatan ini bukanlah jalan biasa. Ia adalah batas antara keraguan dan keyakinan, antara ambisi pribadi dan pengabdian kepada rakyat. Banyak yang mencoba menyeberang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar sampai ke seberang dengan jiwa yang utuh. Pada awal kisah ini hiduplah seorang pemuda bernama Rakaisena. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan raja. Ia hanyalah anak seorang penjaga sungai yang hidup sederhana di tepian desa. Namun sejak kecil, Rakaisena sering bermimpi tentang jembatan itu. Dalam mimpinya, jembatan Brawijaya selalu diselimuti cahaya keemasan, dan sebuah suara tanpa rupa memanggil namanya. Suara itu tidak pernah memerintah, hanya bertanya apakah ia berani memikul beban banyak orang. Setiap kali terbangun, dada Rakaisena terasa sesak, seolah sebuah janji telah diucapkan oleh jiwanya sendiri. Hari demi hari berlalu, hingga suatu senja langit berwarna merah saga. Sungai mengalir lebih deras dari biasanya, dan angin membawa aroma tanah basah. Ayah Rakaisena sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, menggenggam tangan sang anak dan berbisik lirih, agar kelak jika ia dipanggil oleh jembatan itu, ia tidak menoleh ke belakang. Kata-kata itu terpatri dalam hati Rakaisena. Ia tidak sepenuhnya memahami maknanya, tetapi ia merasakan beratnya pesan tersebut. Sejak hari itu, mimpi-mimpinya menjadi semakin jelas. Ia melihat sosok-sosok berjubah, mendengar langkah kaki di atas batu jembatan, dan merasakan dinginnya air sungai di bawahnya, seolah ia benar-benar berdiri di sana. Sementara itu, desa tempat Rakaisena tinggal mulai diguncang persoalan, perselisihan antar warga, kekeringan yang berkepanjangan, dan pemimpin desa yang lebih mementingkan dirinya sendiri membuat rakyat kehilangan harapan. Rakaisena hanya bisa membantu sebisanya, menyalurkan air, menenangkan pertengkaran, dan mendengarkan keluh kesah mereka yang tak lagi tahu kepada siapa harus berharap. Tanpa disadari, tindakan-tindakan kecil itu membuat namanya mulai disebut, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seseorang yang mau mendengar. Dan di balik semua itu, jembatan Brawijaya seakan semakin sering memanggilnya, bukan lagi dalam mimpi, tetapi dalam keheningan saat ia terjaga. Pada suatu malam, Rakaisena berdiri di tepian sungai. Dari kejauhan, siluet jembatan Brawijaya tampak kokoh terirami cahaya bulan. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa langkah pertama menuju jembatan itu bukanlah langkah kaki, melainkan keputusan batin. Ia mengingat pesan ayahnya, jeritan desa yang membutuhkan arah, dan suara dalam mimpinya yang terus bertanya tentang keberanian memikul beban orang lain. Malam itu Rakaisena menghela nafas panjang. Ia belum menyeberang, ia belum melangkah ke atas jembatan. Namun di dalam dirinya, sebuah perjalanan telah bermurai. Bab pertama dari mitos ini berakhir di sana, dengan seorang pemuda yang berdiri di ambang takdir, dan sebuah jembatan yang setia menunggu keberanian sejati. Malam setelah Rakaisena berdiri di tepian sungai itu bukanlah malam yang biasa. Udara terasa lebih berat, seolah menyimpan pesan yang belum terucap. Ia kembali ke gubuk sederhananya, tetapi matanya enggan terpejam. Bayangan jembatan Brawijaya terus hadir dalam pikirannya, tegak dan sunyi, seperti menunggu sebuah janji yang belum dipenuhi.
Ketika akhirnya tidur menyergapnya, mimpi datang dengan wajah yang berbeda. Ia tidak lagi melihat jembatan dari kejauhan. Kini ia berdiri tepat di atasnya. Batu-batu jembatan terasa dingin di telapak kakinya, dan kabut bergerak perlahan di sekeliling tubuhnya. Dari balik kabut itu terdengar langkah-langkah berat. Bukan satu, melainkan banyak, seakan para pendahulu berjalan bersamanya. Sebuah suara yang sama seperti sebelumnya kembali terdengar. Tidak keras, tidak pula lembut, tetapi pasti. Suara itu berkata bahwa setiap pemimpin lahir bukan karena keinginan untuk berkuasa, melainkan karena ketidakmampuannya untuk berpaling dari penderitaan orang lain. Rakai Sena terbangun dengan napas tertahan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut. Keesokan harinya, desa kembali dihadapkan pada masalah. Perselisihan lama berubah menjadi pertikaian terbuka. Air sungai yang menjadi sumber kehidupan mulai diperebutkan. Pemimpin desa menghilang, meninggalkan rakyat dalam kebingungan. Di tengah kekacauan itu, pandangan banyak orang tertuju pada Rakai Sena. Ia tidak berdiri di depan dengan pidato panjang. Ia hanya berdiri di antara mereka, mendengarkan, menenangkan, dan mengingatkan bahwa sungai tidak pernah memilih siapa yang berhak minum lebih dulu. Kata-katanya sederhana, tetapi ketulusannya membuat amarah mereda. Untuk sesaat, desa kembali menemukan keseimbangan. Namun, Rakai Sena tahu, ini hanyalah awal. Masalah desa bukan sekedar pertengkaran, melainkan kehilangan arah. Dan arah itu, seperti yang ia rasakan dalam mimpinya, mengarah pada jembatan Brawijaya. Pada senja hari, seorang perempuan tua mendatanginya. Rambutnya memutih, matanya tajam seolah menembus waktu. Ia mengaku sebagai penjaga cerita lama. Perempuan itu berkata bahwa setiap zaman akan melahirkan satu orang yang dipanggil oleh jembatan. Orang itu tidak dipilih karena kekuatannya, melainkan karena kesediaannya menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Perempuan tua itu memperingatkan bahwa menyeberangi jembatan Brawijaya bukan sekedar perjalanan fisik. Di tengah jembatan, seseorang akan dihadapkan pada bayangan dirinya sendiri. Mereka yang dipenuhi ambisi akan tersesat, sementara mereka yang ragu akan terjatuh oleh ketakutannya sendiri. Kata-kata itu membuat Rakai Sena terdiam. Ia bertanya dalam hatinya, apakah ia benar-benar siap? Ia bukan orang sempurna. Ia memiliki keraguan, keinginan untuk hidup tenang, dan ketakutan akan kehilangan. Namun justru di sanalah ia menyadari makna panggilan itu. Bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian melangkah meski takut. Malam itu, Rakai Sena kembali ke sungai. Cahaya bulan memantul di permukaan air, membentuk jalur perak yang mengarah langsung ke jembatan Brawijaya. Angin berhembus pelan, membawa suara desa yang tertidur. Ia berdiri lama merasakan denyut jantungnya sendiri. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan mendekati jembatan. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari hidup lamanya. Ketika akhirnya kakinya menyentuh batu pertama jembatan Brawijaya, dunia di sekelilingnya terasa sunyi. Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya detak waktu yang bergerak lambat. Di titik itu, Rakai Sena berhenti. Ia menunduk, lalu menatap lurus ke depan. Ia belum sepenuhnya menyeberang, namun keputusan telah diambil. Panggilan itu tidak lagi bisa diabaikan. Bab kedua dari mitos ini berakhir dengan satu langkah di atas jembatan Brawijaya. Sebuah langkah kecil yang akan menentukan arah banyak kehidupan dan membuka jalan menuju ujian yang jauh lebih berat. Rakai Sena terhenti di tengah jembatan Brawijaya. Di titik itulah, dunia seakan menahan nafas. Kabut menebal, menutup ujung jembatan di depan dan belakangnya, seolah memutuskan hubungan dengan masa lalu dan masa depan sekaligus. Yang tersisa hanyalah kini, dan pilihan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Batu-batu jembatan terasa semakin dingin, bukan pada kulit, melainkan di dalam dada.
Rakai Sena menyadari bahwa setiap langkah yang telah ia ambil membawa serta harapan banyak orang, juga ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Ia berdiri tegak, namun batinnya bergolak. Disinilah ujian itu dimulai. Dari kabut, muncul bayangan pertama. Bayangan itu menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan sorot mata yang keras dan senyum tipis penuh keyakinan. Sosok itu berbicara tanpa suara, menawarkan jalan yang cepat dan pasti. Kekuasaan, keteraturan, dan kepatuhan mutlak. Dalam bayangan itu, Rakai Sena melihat desa yang makmur, tetapi sunyi. Tidak ada pertikaian, namun juga tidak ada suara keberanian. Ia mengerti, inilah godaan pertama. Kekuasaan tanpa dengar, kepemimpinan tanpa hati. Rakai Sena memejamkan mata, menarik nafas panjang, dan membiarkan bayangan itu memudar bersama kabut. Bayangan kedua muncul, lebih berat dan lebih dekat. Kali ini, ia melihat dirinya yang rapuh. Sosok itu duduk terkulai, menutup wajah dengan tangan, dikelilingi oleh kegagalan. Desa yang terpecah, sungai yang mengering, dan wajah-wajah kecewa yang menatapnya tanpa kata. Bayangan itu menyampaikan satu pesan yang tajam, bahwa niat baik tidak pernah cukup. Rakai Sena merasakan lututnya melemah. Keraguan merayap, mengingatkan pada keterbatasan diri. Ia bukan orang terpelajar, bukan pula keturunan pemimpin. Namun di tengah rasa itu, ia teringat satu hal yang selalu ia lakukan, mendengarkan. Ia tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, hanya kesediaan untuk tetap berdiri bersama mereka. Dengan keyakinan yang sederhana namun jujur, ia melangkah satu tapak ke depan. Bayangan kedua pun menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih dalam. Jembatan bergetar pelan, bukan karena akan runtuh, melainkan seolah menguji keteguhan niat. Dari kejauhan, terdengar gema langkah-langkah para pendahulu. Bukan suara perintah, melainkan pengingat bahwa setiap pemimpin pernah ragu, dan setiap keraguan adalah bagian dari perjalanan. Di tengah jembatan itu, Rakai Sena berhenti sekali lagi. Ia menunduk, lalu menatap aliran sungai di bawahnya. Air mengalir tanpa bertanya siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Ia mengalir karena itulah tugasnya. Kesadaran itu menenangkan hatinya. Kepemimpinan, ia pahami kini, bukan tentang menjadi lebih tinggi, melainkan menjadi arah. Kabut perlahan menipis. Ujung jembatan di depan mulai terlihat, meski belum sepenuhnya jelas. Rakai Sena merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan keberanian yang meledak-ledak, melainkan keteguhan yang tenang. Ia tidak lagi berjalan untuk membuktikan diri, tetapi untuk memenuhi panggilan yang telah ia terima. Langkah demi langkah ia lanjutkan, hingga mencapai ujung tengah terakhir sebelum seberang. Di sana, ia berhenti, bukan karena ragu, tetapi untuk mengingat. Ia mengingat ayahnya, desa yang tertidur, dan suara-suara yang pernah ia dengar tanpa menghakimi. Semua itu kini menyatu, membentuk dasar dari keputusan yang telah ia ambil. Bab ketiga dari mitos ini berakhir di tengah jembatan Brawijaya, ketika ujian terberat bukan lagi bayangan atau ketakutan, melainkan kesetiaan pada niat awal. Dan Rakai Sena, dengan langkah yang lebih mantap, bersiap menghadapi akhir perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Kabut yang tersisa di jembatan Brawijaya perlahan memudar. Rakai Sena berdiri tegak, merasakan pijakan yang kini terasa lebih mantap. Ia tahu, ujian terberat telah dilalui bukan dengan kekuatan lengan atau ketajaman akal, melainkan dengan kesetiaan pada niat awalnya. Di hadapannya, seberang jembatan menanti, bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia melangkah. Satu langkah, lalu langkah berikutnya.
Setiap pijakan membawa gema yang lembut, seolah jembatan itu sendiri mengakui kehadirannya. Tidak ada lagi bayangan yang menghalangi, tidak ada suara yang mempertanyakan. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa setiap pilihan akan menuntut konsekuensi. Ketika kakinya menyentuh tanah seberang, angin berhembus pelan membawa aroma pagi. Matahari mulai terbit, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sungai. Rakai Sena menutup mata sejenak. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak pula kebanggaan. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan, seperti air yang akhirnya menemukan alurnya. Di seberang jembatan itu, waktu seakan berjalan berbeda. Rakai Sena menyadari bahwa ia tidak lagi sendiri. Kehadiran para pendahulu terasa bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, melainkan sebagai nilai yang hidup di dalam dirinya. Mereka tidak meninggalkan perintah, hanya warisan berupa kesadaran bahwa kepemimpinan adalah laku, bukan gelar. Ketika Rakai Sena kembali ke desa, kabar tentang penyeberangannya telah lebih dulu sampai. Orang-orang tidak menyambutnya dengan sorak atau upacara besar. Mereka menyambutnya dengan tatapan berharap dan diam yang penuh arti. Rakai Sena berdiri di hadapan mereka, bukan di tempat yang lebih tinggi, melainkan sejajar. Ia tidak mengumumkan dirinya sebagai pemimpin. Ia hanya mengajak mereka duduk bersama, mendengarkan kembali suara yang selama ini terabaikan. Sungai kembali diatur sebagai milik bersama. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah. Tidak semua masalah hilang, namun arah mulai jelas. Hari demi hari berlalu dan perubahan terjadi perlahan. Rakai Sena tidak dikenal karena perintahnya, melainkan karena kehadirannya. Ia berada di tengah kerja, di tengah keluh, dan di tengah keputusan yang sulit. Dalam kesederhanaan itu, desa menemukan kembali kepercayaan, bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada satu sama lain. Jembatan Brawijaya kembali sunyi. Ia tidak runtuh, tidak pula kehilangan maknanya. Ia tetap berdiri, menunggu zaman berikutnya. Orang-orang tua kembali bercerita, bukan tentang keajaiban, melainkan tentang keberanian untuk mendengar dan melangkah meski takut. Konon, hingga kini, jembatan Brawijaya masih menguji mereka yang mendekat dengan niat yang beragam. Tidak semua akan menyeberang, tidak semua yang menyeberang akan kembali. Namun mereka yang melangkah dengan hati yang bersih akan meninggalkan jejak, bukan di batu jembatan, melainkan di kehidupan banyak orang. Bab keempat sekaligus penutup dari mitos ini berakhir di sana. Dengan pemahaman bahwa pemimpin besar tidak lahir dari ambisi untuk diingat, melainkan dari keberanian untuk memikul beban bersama. Dan jembatan Brawijaya, dalam diamnya, terus menjadi saksi dari janji yang ditepati.